Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-9 dalam renungan menyongsong New Normal. Renungan hari ini terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Di dalam perikop ini, Paulus memulai di ayat pertama dengan mengatakan, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Sebab apa? Apa alasannya Paulus mendorong jemaat Efesus untuk menjadi penurut Allah? Alasannya bisa kita lihat di pasal sebelumnya. Contohnya di pasal yang keempat ayat 17 dan ayat yang ke-20. Di dalam ayat itu Paulus berkata demikian, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus." Atau lebih jauh di dalam pasal yang keempat ayat pertama dikatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadilah penurut-penurut Allah." Kenapa? Sebab mereka telah dipanggil untuk mengenal Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Mereka bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan kata lain, jika jemaat Efesus adalah orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Allah, seperti yang kita lihat dalam pasal yang kedua, dan yang telah menjadi anak-anak Allah, maka seharusnya mereka hidup sesuai dengan panggilan atau identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah dan pengikut Kristus, jemaat di Efesus dan kita semua mempunyai standar hidup yang baru. Contohnya di pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, "Percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus." Ayat yang keempat, "Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur." Hal-hal ini tidak pantas, tidak sesuai dengan identitas dan panggilan kita. Sebaliknya, kita seharusnya mengucap syukur. Mungkin ini adalah hal-hal yang baru bagi kita. Seperti di ayat yang ke-8, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang." Gaya hidup sebagai anak-anak terang inilah yang dijelaskan lebih jauh dalam pasal kelima ini. Dan inilah gaya hidup kita yang baru, standar hidup yang baru sebagai pengikut Kristus dan anak-anak Allah. Bapak Ibu, ketika kita memasuki new normal, ada sikap dan tindakan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi kehidupan kita yang baru, dengan tatanan baru dalam kehidupan ini. Misalnya, kemana-mana kita harus selalu memakai masker. Padahal mungkin dulu kita nggak suka pakai masker, meskipun mungkin sedang sakit flu atau batuk. Sekarang kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Padahal dulu kita suka salaman atau bahkan pelukan. Sekarang kita selalu mencuci tangan dengan sabun, bisa 10 kali sehari. Padahal dulu kita nggak suka cuci tangan. Semuanya ini kita lakukan karena kita tahu kondisi kehidupan kita sekarang sudah berubah. Kita sekarang berada dalam new normal, suatu kondisi normal yang baru. Nah, demikian juga dengan hidup kita sebagai pengikut Kristus atau anak-anak Allah. Dulu kita suka mengucapkan kata-kata yang kotor, sekosong, dan sembrono. Tapi kondisi kehidupan kita sekarang sudah berubah. Kita sekarang telah mempunyai hidup yang baru, dan kita harus menyesuaikan dengan identitas kita yang baru. Dulu kita bodoh, ayat ke-17. Tetapi sekarang usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa setia mentaati apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Dulu kita sombong, merasa paling tahu apa yang terbaik. Tetapi sekarang, ayat 21, "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Inilah gaya hidup kita yang baru, inilah new normal kita.
Selamat memasuki new normal, dan selamat menghidupi new normal kita sebagai pengikut Kristus dan sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.